Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sharon Gabriela dengan NIM H0221-531. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan abad 21. Adapun materi dalam pendidikan abad 21 yang akan dibahas itu tujuan pendidikan abad 21 dan aktivitas pendidikan abad 21. Tujuan pendidikan abad 21 adalah setelah mempelajari submodul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep pembelajaran abad 21, peran dan karakter guru dalam pembelajaran abad 21, dan mendeskripsikan pendidikan pembelajaran dalam mempelajari abad 21. Kemudian yang kedua, yaitu aktivitas pendidikan abad 21. Aktivitas pendidikan abad 21 adalah sebagai ciri khas era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dan makin canggih. Dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Bangsa yang masyarakat tidak siap hampir bisa dipastikan akan jatuh oleh dahsyatnya perubahan alam dan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Untuk bisa berperan secara bermakna pada era globalisasi di abad 21 ini, maka setiap warga negara dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat menjawab ketentuan perkembangan zaman. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Hal ini diselesaikan dengan tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Cakap-cakap tersebut adalah antara lain ada cakap memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Adapun aktivitas pendidikan abad 21 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, kedua karakteristik guru abad 21, ketiga pembelajaran abad 21, model pembelajaran abad 21. Yang pertama itu konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yakni critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti pemecahan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis dalam kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Kedua, itu creativity and innovation, atau daya cipta dan inovasi. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkan. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nanti akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Ketiga, collaboration atau kerjasama. Konsep kerjasama akan mengajak peserta didik untuk belajar membuat kelompok, menyesuaikan, dan kepemimpinan. Tujuan kerjasama ini agar peserta didik mampu bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan bersedia menerima pendapat yang berbeda. Kemudian communication atau komunikasi. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Kemudian kedua itu karakteristik guru abad 21 pada aktivitas abad 21. Yang pertama itu lifelong learning, adalah pembelajaran seumur hidup. Guru perlu upgrade terus pengetahuan dengan banyaknya pembaca serta
berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Kedua itu kreativitas dan inovasi. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Ketiga itu mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning. Gabungan antara metode tatap muka tradisional dengan penggunaan digital dan online media. Pembelajaran abad 21, teknologi bukan suatu yang sifatnya administration, bahkan wajib. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajar. Guru yang relatif mengetahui gambar kapan strategi mengajar kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Kemudian kelima adalah kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran, selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kemudian keenam itu menerapkan studi center. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini siswa memiliki peran dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian ketujuh adalah penerapan pendekatan diferensial. Dalam penerapan pendidikan ini, guru akan mendesain dalam kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Perkelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran abad 21. Peran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat krusial untuk bisa menjalankan pendekatan STM pada pembelajaran. Maka dari itu guru abad 21 harus bisa lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan suatu metode pembelajaran. Metode-metode ini kemudian banyak digunakan oleh guru dan praktif dalam pembelajaran. Yang pertama itu studi center atau adalah pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri atau self-learning, memanfaatkan sort yang ada untuk menyelidiki hingga akhir menemukan suatu konsep pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu flipped classroom. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, pengembangan suatu konsep, dan juga wadah untuk kolaborasi project based learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi sehingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif. Kemudian yang kelima itu collaborative learning. Salah satu ciri industri 4.0 yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa untuk terbiasa menjalankan budaya
kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalankan sosial. Keenam itu blended learning. Blended learning mengelaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengelaborasikan dua metode pembelajaran, pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.